San. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang penebang kayu bersama anak-anak mereka di tepi hutan. Anak laki-lakinya bernama Hansel dan anak perempuannya bernama Gretel. Istri si penebang kayu, ibu dari anak-anak itu sudah meninggal, jadi mereka harus melalui saat-saat yang sulit. Mereka keluarga yang sangat miskin. Mereka bertahan hidup dengan mengumpulkan daun-daunan dan buah-buahan. Anak-anak itu tidak pernah mengeluh tentang keadaan ini dan selalu berusaha mendukung ayah mereka. Suatu hari ada suara ketukan di pintu dan seorang wanita memegang sebotol besar susu muncul di hadapan mereka. Aku berasal dari hutan sebelah sana. Rumahku habis terbakar dan aku tidak punya tempat tinggal. Aku juga memiliki seekor sapi. Kalau aku memberimu sebotol susu dan seekor sapi, boleh aku tinggal bersamamu? Sang ayah dan anak-anak senang hati menerima tawaran ini. Paling tidak mereka akan punya sapi yang bisa memberi mereka susu setiap hari. Setelah beberapa saat, ayah menikahi wanita itu. Tetapi kehidupan miskin mereka terus berlanjut. Suatu malam saat anak-anak sudah tidur, suami istri itu mulai bertengkar. Tapi diam-diam Hansel mendengar percakapan mereka. Lihat, bagaimana caranya kita memberi makan anak-anak. Aku tidak berdaya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ya, sebenarnya aku punya ide yang bisa menguntungkan kita semua. Tapi entahlah kau akan terima atau tidak. Besok kita bawa anak-anak ke hutan dan beritahu mereka kalau kita akan mengumpulkan kayu dan kita akan buat api. Memberi mereka sepotong roti dan kita tinggalkan mereka di sana. Jangan bicara seperti itu. Aku sangat sayang pada anakku. Bagaimana bisa aku meninggalkan mereka? Jangan khawatir, mereka sudah besar. Mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Saat keadaan kita sudah membaik, kita akan cari mereka. Jika tidak, kita berempat akan mati kelaparan. Hansel adalah anak yang pintar. Jadi saat dia dengar rencana ibu tirinya, diam-diam dia keluar rumah untuk mengumpulkan batu kerikil. Mendiang ibunya lah yang mengajarinya tentang hal ini, bahwa batu kerikil yang bersinar di malam hari bisa menunjukkan jalan. Paginya, ibu tiri mereka membangunkan anak-anak itu. Hansel, Gretel, bangun. Kita akan pergi ke hutan. Kita harus mengumpulkan kayu bakar. Hal pertama yang Hansel lakukan saat dia bangun adalah memasukkan kerikil ke dalam saku bajunya. Saat mereka berjalan ke dalam hutan, diam-diam dia menjatuhkan batu-batu itu ke tanah. Mereka berjalan semakin dalam ke tengah hutan. Ketika mereka berhenti untuk istirahat, ibu tiri dan ayah mereka menyalakan api unggun, meletakkan roti di samping mereka dan mulai berjalan pergi. Anak-anak, kalian bisa istirahat di sini. Kami akan mengumpulkan kayu dan kembali lagi. Ayah mereka tampak sangat sedih, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia memutar kepalanya dan melihat anak-anaknya untuk terakhir kalinya. Begitu aku mendapat kesempatan, aku akan langsung kembali menjemput mereka. Anak-anak itu memandang ibu tiri dan ayah mereka berjalan sampai mereka tidak terlihat lagi. Menyadari ibu tiri dan ayah mereka tidak akan kembali, anak-anak yang lelah itu pun tertidur di dekat api unggun. Saat mereka terbangun, hari sudah malam dan bulan bersinar dengan terang. Aku takut, Kak. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tidak akan ada yang datang untuk menjemput kita. Jangan takut, Gretel. Batu kerikil yang aku buang akan bersinar saat tertimpa sinar bulan. Kita bisa mengikutinya dan kita akan pulang. Anak-anak berjalan sepanjang malam dan akhirnya mereka tiba di rumah ayah mereka. Batu kerikil itu menjadi petunjuk jalan untuk mereka. Ibu tiri mereka yang membukakan pintu memandang mereka dengan terkejut. Apa yang kalian lakukan di hutan malam-malam begini? Kami mencari dan tidak bisa menemukan kalian. Kalian pasti bersikap nakal dan sengaja bersembunyi, iya kan? Aduh, jangan pukul aku. Aku sudah lelah dan bosan. Kambing-kambing itu memukuli kepalaku. Ayo, download permainan kami sekarang dan lihat kau bisa secepat apa. Ibu tiri berpura-pura dan membohongi anak-anak itu. Sang ayah sangat senang dan langsung memeluk mereka. Syukurlah kalian bisa pulang. Mataku sampai bengkak karena menangis sepanjang malam.
Tapi ibu tiri mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tujuan utamanya adalah menyingkirkan anak-anak itu. Dia bertanya kepada mereka bagaimana caranya bisa kembali ke rumah, dan Gretel menceritakan semuanya. Sekarang dia tahu bagaimana cara mereka kembali. Malam itu dia mengunci kamar mereka. Malam itu Hansel tidak bisa mengumpulkan kerikil. Keesokan harinya mereka kembali ke hutan. Kali ini karena Hansel tidak punya batu kerikil, saat dia berjalan dia menjatuhkan remah-remah roti dari saku bajunya. Hal sama pun kembali terjadi, dan anak-anak kembali menunggu di api unggun. Aku takut, Hansel. Sekarang sudah sangat gelap. Ayo kita pulang. Jangan khawatir, aku tidak bisa mengumpulkan batu kerikil, tapi kali ini kita akan mengikuti jejak remah roti yang sudah aku buang. Tapi saat mereka siap pergi, tidak ada remah roti, karena sudah dimakan oleh burung. Tapi, mana remah-remah rotinya? Mereka mencari ke sana kemari, tapi tidak bisa menemukan jalannya. Tidak mungkin. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Hansel? Pikirkan sesuatu dan aku sudah kedinginan. Baiklah Gretel, jangan khawatir. Pertama-tama kita harus menemukan tempat yang hangat. Bagaimanapun caranya, kita akan menemukan jalan pulang. Keduanya sangat takut dan lelah. Mereka menemukan sebuah pohon berlubang dan masuk ke dalam sana untuk menghangatkan diri. Di pagi hari, mereka berjalan kembali di hutan, tidak tahu harus pergi kemana. 2 hari pun berlalu. Kemanapun anak-anak itu pergi, mereka tidak bisa menemukan jalan pulang. Kemudian mereka melihat seekor burung di sebuah batang pohon. Wah, lihat! Cantik sekali burung itu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu pada kita. Apakah menurutmu dia menunjukkan jalan yang benar? Ayo kita ikuti. Itu adalah seekor burung biru yang besar. Anak-anak melupakan betapa lelahnya mereka. Mereka mulai mengikuti burung itu. Mereka melihat burung itu mendarat di jendela sebuah rumah. Wow, rumahnya bagus sekali. Sepertinya burung itu memanggil kita untuk datang. Ayo, apalagi yang kita tunggu? Ayo, kita mungkin bisa menemukan makanan. Saat mereka mendekati rumah itu, mereka sangat terkejut. Rumah indah itu terbuat dari coklat, kue, dan juga permen. Jendelanya terbuat dari krim, dan atapnya ditutupi oleh permen warna-warni. Mereka mulai menggigiti rumah itu, dan mengambil beberapa bagiannya. Aku akan mengambil sedikit jendela ini, Gretel. Enak. Aku penasaran dengan permen-permen yang ada di atap sana. Kau juga harus coba bel pintunya. Dengan begitu, mereka mengisi perut mereka dengan kue, permen, krim, dan coklat. Hei, ada orang di sini? Yuhu, kami di sini. Tidak berdaya, mereka memutuskan duduk dan menunggu di depan pintu. Tidak lama, seorang wanita berwajah baik hati pun muncul sambil memegang tas dari hutan. Oh, sepertinya aku kedatangan tamu. Selamat datang. Burung baruku memberiku kabar beberapa menit yang lalu, jadi aku langsung datang secepatnya. Kami minta maaf. Kami berdua memakan rumahmu tanpa izin. Tapi aku dan adikku sangat lapar. Sudah 2 hari kami belum makan. Tidak apa-apa. Rumahku sangat istimewa. Bagian yang kau makan akan bisa kembali seperti semula. Ayo, masuk ke dalam. Kalian pasti kedinginan. Dan jika kalian tidak punya rumah, kalian boleh tinggal bersamaku. Malam itu, dia menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk mereka. Dan keesokan harinya dia menyiapkan sarapan yang lezat. Sebenarnya, wanita cantik itu adalah seorang penyihir yang memiliki rencana jahat. Saat dia bangunkan anak-anak, Hansel dan Gretel ketakutan melihat penyihir yang menyeramkan di depan mereka. Mereka berteriak dan berusaha untuk kabur. Tapi, penyihir itu berhasil menangkap Hansel dan memasukkannya dalam kandang dan mengunci pintunya. Kemudian dia masukkan Gretel ke dapur. Kalian anak-anak payah. Kalian tertipu dengan rumahku yang terbuat dari permen. Ayo,
masak makanan yang kau dan kakakmu suka. Jadi gemuk, agar aku bisa kenyang saat aku memakan kalian. Ayo cepat mulai. Mereka sangat pintar agar tidak menjadi gemuk. Mereka hanya makan secukupnya untuk bisa bertahan hidup. Gretel membuang makanan di piringnya saat penyihir itu tidak melihat. Dan Hansel menyembunyikan makanan di jaket dan saku celananya. Gretel, kemari. Coba lihat apakah kau sudah cukup gemuk. Pertama, penyihir mengangkat Gretel untuk memeriksa berat badannya. Kau anak perempuan yang kurus. Kau pikir jika kau tetap seperti ini kau bisa bebas dariku? Penyihir menarik jaket Hansel. Saat dia memeriksanya dari luar jeruji, makanan yang ada di jaket dan celananya pun berjatuhan. Si penyihir langsung tahu apa yang terjadi. Kau pikir kau bisa menipuku, ha? Aku berubah pikiran. Aku tidak akan menunggu sampai kau gemuk. Aku akan memasak kalian berdua hari ini. Itu akan menjadi hukuman untuk kalian berdua. Hahaha. Dia sangat marah. Dia terus menabrak perabotannya saat dia berjalan di dalam rumah. Sebenarnya penyihir itu buta. Gretel langsung menyadari kalau penyihir itu tidak bisa melihat. Dia berdiri di depan oven, menangis dan membuat rencana bagaimana mereka bisa kabur. Gretel, cepat kemari. Coba lihat ke dalam oven besar itu. Beritahu aku apakah kayunya cukup? Api menyala dengan sangat panas, tapi Gretel menipu si penyihir. Apinya akan padam, Nyonya. Kalau begitu tambahkan lagi kayunya. Cepat! Tapi pintu ovennya macet. Aku tidak bisa membukanya. Dasar anak tidak berguna, kurus dan tidak berguna. Sini, ini sangat mudah. Penyihir membuka pintu oven. Panas kayu bakar pun mengenai wajahnya. Apa yang terjadi? Kau bilang apinya mati. Penyihir itu menjulurkan tangan ke dalam oven untuk mengetahui apa yang terjadi. Mengambil kesempatan ini, Gretel mendorong penyihir itu ke dalam oven sekuat tenaga. Saat penyihir itu masuk ke dalam oven, dia menutup dan mengunci pintunya. Teriakan si penyihir bisa terdengar sampai jauh. Gretel membukakan kandang Hansel. Keduanya berpelukan dengan sangat erat. Mereka sangat bahagia. Adikku sayang, bagus sekali. Kita bisa selamat berkat kau. Gretel, ayo. Kita lihat apakah kita bisa menggunakan sesuatu di rumah ini sebelum kita pergi. Mereka memeriksa rumah itu bersama. Ada sebuah pintu kamar yang penyihir itu tidak izinkan untuk masuk. Saat mereka buka, mereka melihat sebuah peti berisi perhiasan. Ayo kita isi saku baju kita. Kali ini kita punya perhiasan dan bukannya makanan. Mereka langsung pergi dari rumah itu dan masuk ke dalam hutan. Kemudian mereka menemukan jalan yang tidak asing. Akhirnya, mereka melihat rumah mereka. Ayah! Kami pulang. Ayah yang membuka pintu dengan gembira memeluk anak-anaknya. Dia sangat bahagia. Anak-anak, ayah punya berita untukmu. Ibu tiri kalian sakit dan meninggal. Selama ini ayah sudah membuat kesalahan besar dengan mendengarkannya. Ayah mohon maafkan ayah. Ayah sungguh merindukan kalian. Dan ayah sangat menyesal. Kami juga sangat merindukanmu, Ayah. Kami rindu rumah dan tempat tidur kami. Sekarang kita bisa melupakan segalanya dan kembali bersama-sama. Mereka mengeluarkan perhiasan dari saku baju mereka dan memberikannya pada ayah mereka. Ayah mereka kaget melihatnya. Apa ini? Kita sudah tidak miskin lagi. Kita kaya. Ayah, banyak sekali yang kami ingin ceritakan pada Ayah. Ayah sama sekali tidak tahu apa yang kami alami. Malam itu mereka duduk di depan perapian dan mengobrol sampai pagi. Hari-hari buruk telah berlalu. Sekarang mereka hidup dengan damai dan bahagia. Aduh, jangan pukul aku. Aku sudah lelah dan bosan. Kambing-kambing itu memukuli kepalaku. Ayo, download permainan kami sekarang dan lihat kau bisa secepat apa.
Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.